Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menolak berkat Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara kepada orang-orang Nazaret. Awalnya mereka terkesan dengan ajarannya, tetapi ketika ia mengajar di rumah ibadat, lalu membandingkan dirinya sendiri dengan 2 orang nabi besar di Israel yang melayani bangsa lain karena bangsanya sendiri tidak terbuka terhadap karya pelayanan mereka. Seorang nabi tidak akan diterima di kampung halamannya, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan dan menerima berkat Tuhan selain daripada Naaman orang Syria itu. Pengajaran Yesus ini kemudian mengundang reaksi keras. Banyak orang Yahudi menjadi marah besar mendengarkan ajaran Yesus ini. Mereka di rumah ibadat itu mengusirnya, bahkan berniat membunuh Yesus. Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap kerendahan hati dan menerima bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Naaman, meskipun ia seorang panglima tentara yang terkenal dan dihormati, ia memiliki kekuasaan dan reputasi. Dia menderita penyakit kusta yang parah. Namun berkat saran seorang budak Israel dengan kerendahan hati datang kepada Elisa dan menyembuhkan dirinya setelah melakukan petunjuk yang diberikan oleh Nabi. Kadang-kadang Tuhan menggunakan perkara-perkara yang tidak terduga untuk membawa kesembuhan, pemulihan, atau berkat kepada kita. Kita diajak untuk belajar terbuka dan menerima kehendak Tuhan, bahkan jika itu melibatkan hal-hal yang luar kehendak kita. Tuhan tidak memandang kebangsaan atau status sosial, tetapi Dia melihat hati yang rendah dan iman yang tulus. Kita harus belajar untuk melampaui batasan-batasan kita sendiri
dan menerima semua orang dengan kasih. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus membandingkan dirinya dengan dua nabi besar Israel, yakni Elia dan Elisa? Ia mau memberi catatan khusus bahwa mereka tidak melayani bangsa Israel, tetapi kepada bangsa lain. Pelayanan mereka itu mau menunjukkan bahwa kita harus membuka diri kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kita diajak untuk bercermin dari tiga tokoh besar, yaitu Elia, Elisa, dan Yesus sendiri. Kita diajak untuk bersikap objektif, artinya selalu terbuka pada gagasan baru, pembaharuan, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita terbuka untuk kesejahteraan dan keselamatan semua orang. Marilah kita berkaca diri kepada Yesus agar hidup kita semakin berarti dan menjadi pribadi yang beriman teguh dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.